Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi bahasa Indonesia dalam pertemuan yang ke-9, dan ini pertemuan terakhir dalam rangka menjelang Lebaran, karena minggu besok sudah mulai libur. Untuk pertemuan minggu ini kita akan bahas tentang paragraf. Nah, paragraf ini jadi berkaitan dengan urutan materi. Ini kalau kita ambil dari bawah itu ya, paragraf ini hampir selesai ya. Dari bawah itu kan fonem naik, morfem naik ya, klausa naik, kalimat ya, terus paragraf. Nah, nanti terakhir itu wacana ya, di atas ini nanti wacana ya. Kita materi untuk paragraf ini nanti kita akan bahas tentang pengertian paragraf, tentang macam paragraf dilihat dari letak pikiran utama, dilihat dari pengembangannya ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa selesai untuk materi tadi tentang paragraf ya, dengan pengertian jenisnya ya. Mudah-mudahan aja. Kita langsung aja pengertiannya tentang paragraf. Saya yakin Anda sudah sering ya mendengar, sudah paham betul tentunya berkaitan dengan paragraf, karena mulai dari SMP, SMA ya, dan perguruan tinggi ini tentunya istilah orang Jawa blenger ya. Pengertian paragraf yaitu bagian ya. Paragraf itu bagian dari karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang merupakan kesatuan untuk menyampaikan sebuah gagasan utama. Ya, pengertiannya seperti itu. Ada juga yang mengartikan paragraf itu seperangkat kalimat ya, yang membahas satu topik atau hanya mengacu pada satu gagasan pokok yang dikembangkan melalui kalimat-kalimat penjelas. Ada lagi juga, paragraf ini merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu serta membentuk satu kesatuan pikiran. Dari pengertian, ketiga pengertian itu tentang paragraf, kalau kita mau simpulkan ya, di situ Anda bisa garis bawahi bahwa paragraf itu ya hanya terdiri dari satu pokok pikiran utama atau satu ide ya, ide pokok. Coba Anda perhatikan itu ya. Pengertian yang pertama membahas satu ide pokok, kalimat yang kedua gagasan pokok, kalimat yang ketiga kesatuan pemikiran yang terpadu, satu kesatuan. Jadi kalau kita simpulkan, paragraf itu ya bagian karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang membentuk yang terdiri dari satu pokok pikiran utama. Jadi tidak mungkin dalam sebuah paragraf itu terdiri dari lebih dari satu pokok pikiran utama. Kalau itu terjadi, maka nanti akan
kita pindah, sudah ganti paragraf. Jadi kalau membahas ya satu pokok pikiran utama selesai ya harus ganti. Tidak bisa tuh ditumpangi dalam satu paragraf itu terdiri dari lebih dari satu pokok pikiran utama, nggak mungkin. Ya, itu. Dan kali nanti terus dijelaskan lewat melalui pikiran-pikiran penjelas. Nah, pikiran-pikiran penjelas inilah nanti kalau di sini dikatakan terpadu, ya harus terpadu. Artinya secara homogen. Satu persoalan itu. Misalnya kita akan membuat sebuah paragraf dengan tema pantai. Nah, tentunya kalimat-kalimat penjelasnya nanti ya kalau temanya itu pantai, yang mendukung tentang pantai apa misalnya? Ya, air laut, pasir, ini yang ya, ombak. Jadi itu pikiran-pikiran penjelas itu nanti yang menjelaskan tentang pantai. Ya. Itu jadi tidak sulit ya. Jadi pengertian paragraf seperti itu. Kemudian apabila sebuah paragraf itu bukan sebuah paragraf deduktif atau negatif, naratif, ya secara harfiah berupa nih. Tadi sudah Anda bisa baca sendiri. Jadi harus ada kalimat pokoknya. Ya. Harus ada kalimat penjelasnya. Harus mengandung unsur 5 aspek. Dengan rumus 5W 1H. 5W. W-nya word apa? Insya Allah nanti kalau Anda berpatokan pada ini mudah untuk membuat apa? Paragraf itu. W yang pertama, words, apa? Apa yang akan kita bahas? Temanya. Kemudian who. W yang kedua, who. Siapa? Subjeknya siapa? Misalnya, ya. Apa ini misalnya nanti kalau Anda buat karangan. Apa misalnya sekarang ini, ya dengan kita tema virus corona. Apa? Siapa? Ya, mungkin bisa apa? Korban, ya, atau bisa pelakunya. Where, di mana? Ya kalau ini di mananya ini misalkan kita ambil di negara kita ya di Indonesia. Terus kapan? Ya tahun 2019. Terus bagaimana? Ya, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ini kalau sudah masuk ke situ 5W1H, tinggal kita mengembangkannya gampang. Apa toh yang jadi persoalan? Terus siapa yang memunculkan atau siapa aktornya gitu ya? Terus terjadinya di mana? Misalnya kalau mau Anda secara kronologis di Cina, ya. Terus kapan? Ya tadi akhir 2019. Terus bagaimana? Bagaimana proses? Yaitu virus itu dengan menyerang, ya, dampaknya ini kaitannya dengan pernafasan. Kemudian berikutnya, sebuah paragraf harus memiliki satu gagasan utama tadi sudah kita bahas. Sebuah paragraf dapat dibentuk oleh satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ini kalau Anda rangkum nanti masuk pada kriteria sebuah paragraf yang baik. Ya. Gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan nanti lewat
WA nggih, bisa. Kalau ini saya jelaskan lagi berikutnya. Nah, pembagian paragraf, jenis paragraf ya. Ini ada kalau dilihat dari letak ya, letak pikiran utama, ini ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada paragraf campuran, ada paragraf naratif. Ya, itu kalau kita melihatnya dari letak pikiran utama. Kalau pikiran utama kita tempatkan di awal paragraf, maka paragraf itu kita sebut deduktif. Jadi paragraf deduktif adalah paragraf di mana pikiran utama kita letakkan pada awal paragraf. Ya. Jadi umum dulu temanya, baru diperjelas, baru didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Ya. Contoh yang gampang aja, misalnya dengan model deduktif, ya, yang pikiran utama kita tempatkan di awal. Misalnya kita ambil tema banjir. Banjir ini pikiran utama. Nah, nanti kita kembangkan melalui kalimat utama. Pikiran utamanya, kalau kita singkat PU misalkan, itu banjir. Kemudian diperjelas oleh beberapa pikiran penjelas. Kita singkat aja jadi PP ya, pikiran penjelas. Kira-kira yang berkaitan dengan banjir itu apa? Kok sampai bisa terjadi banjir? Tentunya misalnya pasti air. Udan-udan duit malah bingung. Air ya, berarti banjir kita tempatkan di awal, pikiran penjelasnya mungkin bisa air, pikiran penjelasnya mungkin bisa pendukungnya ya, yang kita jelaskan melalui pikiran penjelas. Selain air mungkin bisa apa? Angin, pohon tumbang, tanggul jebol. Nah, itu bisa. Kalau kita kembangkan ya gampang. Banjir. Tadi saya katakan pikiran utama. Lah ini bisa dikembangkan melalui kalimat utama. Ya, melalui kalimat utama. Nah, namanya aja kalimat utama, ya harus diawali dengan huruf besar dan diakhiri oleh titik. Makanya kalau katakanlah misalnya pikiran utamanya ini banjir, kita kembangkan menjadi kalimat yang di dalamnya nanti ada pikiran utama banjir tadi. Misalnya saya ambil contoh, ini kenyataan ya, contoh ini contoh nyata nih. Jepara pada tanggal 7 Januari tahun 1982 terjadi banjir bandang. Gitu. Ini fakta nih. Nah, di sana ada kata banjir. Nah, itu kita kembangkan melalui kalimat utama. Jadi, pikiran utama dikembangkan melalui kalimat utama. Kemudian tadi diperjelas melalui beberapa kalimat penjelas. Misalnya, tadi hujan. Ya, misalnya. Banjir terus hujan. Mendukung. Ya, misalnya kita kembangkan pikiran penjelas hujan tadi. Ya, misalkan Jepara pada tanggal 7 Januari 1982 terjadi banjir bandang. Ini disebabkan oleh air hujan yang turun selama 7 hari 7 malam. Terus tadi bendungan. Ya, misalkan bendungan jebol misalkan. Sementara bendungan tidak mampu menampung volume air yang begitu derasnya sehingga terjadi
penjebolan. Saya pakai kata jebol ini biar emosionalnya gede. Nek bocoran cilik. Itu ya, teruskan. Ya. Kemudian paragraf induktif ini biasanya dari yang kecil, dari dalam. Biasanya kan dalam ini dibanding dengan luar mesti lebih umum, lebih luas. Luar ya. Ya, jadi paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir. Ya, kita mulai dengan pikiran-pikiran penjelas. Itu temanya tetap aja bisa banjir. Tapi banjir kita tempatkan di akhir paragraf. Dengan dikemas menjadi kalimat penjelas, kalimat utama. Misalnya tadi kalau temanya banjir ya kita mau mulai hujan 7 hari 7 malam tidak henti-hentinya ya, sehingga bendungan tidak mampu untuk menampung itu, sementara pohon-pohon yang besar tumbang sehingga menghambat ya lajunya air mengarah ke laut misalkan dan seterusnya. Nah, baru terakhir. Oleh karena itulah semua itu menyebabkan banjir yang luar biasa besarnya. 1 meter masuk ke rumah misalnya. Itu nggih. Kemudian yang ketiga, paragraf campuran. Ya, campuran ya sebuah paragraf di mana pikiran utamanya nanti di awal, kemudian diperjelas, ditegaskan di akhir. Misalnya tadi temanya tetap banjir. Banjir pada tanggal sekian, kemudian ada keterangan penjelas tadi, kemudian ditutup. Oleh karena itu, misalkan untuk menjaga, untuk mengantisipasi agar banjir, kan diulang kata banjir itu ya. Banjir tidak terjadi lagi, maka kita perlu berhati-hati dan waspada. Ya, tuh. Kemudian ada juga paragraf ya yang keempat, secara implisit ini tidak menyebut pikiran utama. Pikiran utama disembunyikan. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan tidak memiliki kalimat utama ya kurang pas ini. Disembunyikan. Jadi secara implisit, in jero ya, di dalam. Jadi ada sebuah paragraf yang tidak menyebut pikiran utama secara eksplisit, ya, tapi secara implisit ada. Contoh misalnya, ini kalau di acara televisi, TVRI terutama dulu tuh, mungkin ya setahu saya dulu tuh ada acara siapa dia, itu tidak menyebut siapanya tadi, tapi hanya menyebut ciri-cirinya. Ya. Misalnya kita ingin temanya ya adalah apa misalnya buah misalkan manggis, tapi kata manggis itu tidak disebut, cukup menyebut ciri-cirinya. Buah ini rasanya begini, warnanya begini, kulitnya halus ini. Nah, digiring ke sana tanpa menyebut kata manggis, insya Allah nanti pembaca akan tahu, oh dikarepake manggis. Misalkan durian, ya kita tidak usah nyebut kata durian, tapi dengan ciri-ciri. Buah ini seperti duri, ya, tapi rasanya manis, ya, dan seterusnya. Mungkin ya banyaklah contoh, ya. Jepara, kita tidak usah nyebut Jepara. Di Indonesia ada sebuah
kota, kabupaten yang memiliki banyak sejarah, ya, yang kepemerintahannya nih pernah di pimpin ya oleh perempuan, 3 perempuan, ya. Kartini, mana, Kalinyamat, ya, Sima, dasarnya Jepara. Dan terkenal juga kota kabupaten ini terkenal dengan seninya, yaitu seni ukir. Insya Allah orang dari membaca itu nanti yang dikarepke yang dimaui Jepara. Paham ya? Tuh. Jadi itu enggak usah menyebut Jeparanya. Enggak usah menyebut Jeparanya. Ya, tapi orang tahu. Bisa, semuanya bisa. Figur orang juga bisa. Misalkan Anda ingin mengembangkan tokoh, atau misalkan Didi Kempot yang baru saja meninggal, ya kita bisa aja. Beliau ini seorang seniman, ya, terutama di bidang seni musik, terutama lagi jenis musiknya campur sari, gitu ya. Terus karyanya sebanyak sekian ratus berasal dari Jawa Timur, tapi melanglang buana akhirnya berdomisili di Surakarta. Karya-karyanya atau lagu-lagunya disenangi mulai dari anak-anak sampai kakek nenek. Yang beliaunya meninggal secara mendadak, gitu ya, pada tanggal 3. Itu insya Allah tanpa menyebut kata Didi Kempot, orang dah bisa. Tentunya dalam tanda petik orang yang umum ya. Artinya ya nanti lihat kelasnya. Kalau anak TK barangnya itu mungkin ada yang perlu ditanyakan, tapi enggak pernah ada ya sih yang tanya. Sekali-sekali tanya aja lah, tapi lewat WA aja. Oke, kita lanjut. Ini kalau pembagian paragraf tadi dilihat dari letak pikiran utamanya itu ada 4 ya, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf naratif. Itu. Nah, ini ada contoh-contohnya ada. Ini contoh paragraf deduktif. Ya. Bahasa merupakan kebutuhan manusia. Jadi temanya adalah bahasa. Kita tempatkan di awal. Tuh, nggih. Nah, terus induktif. Ini contohnya. Kalau induktif tadi pikiran kita tempatkan di akhir, ya ini di akhir. Ya, dengan bahasa manusia dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya. Dengan bahasa manusia dapat mempelajari ilmu pengetahuan. Dengan bahasa pula manusia dapat mengungkapkan isi hatinya pada orang lain. Nah, atau disimpulkan, bahasa kalau begitu, bahasa merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting. Ya. Bahkan ada peribahasa, bahasa menunjukkan bangsa. Jadi tidak bisa, manusia tidak bisa lepas dari bahasa. Ini memang kebutuhan. Oke? Ini normal, kecuali kalau yang orang tidak bisa berbahasa, ya, tidak bisa bicara, atau tuna bicara, ya nanti pakai bahasa isyarat. Ya.
Ini. Kemudian yang campuran, nah ini. Nah di sini. Tadi kalau campuran kan ada di awal dan ada di akhir. Ya, di sini. Sebagian orang menilai bahwa anak remaja sekarang cenderung kurang peduli terhadap lingkungannya. Kemudian ditutup. Ya. Jadi anak remaja kurang peduli terhadap lingkungan. Nah, nanti ya ditutup. Di akhir paragraf ya. Ada ini. Nah, ini. Anak remaja sekarang dinilai kurang peduli terhadap, nah diulang lagi itu campuran. Yang terakhir ya naratif, tidak menyebut ini, tidak. Ya nanti kita baca setelah tahu persis baru kita tarik kesimpulan. Coba ya sekarang misalnya di belakang bukit sebelah selatan padang ilalang terbentang luas. Ketika bunga-bunga sedang bermekaran, warna putih terumbai-umbai bergerak, ditiup angin seperti busa air di arus sungai yang deras. Orang mengatakan daerah itu adalah daerah yang tak bertuan. Tak ada seorang pun di sana. Sepanjang mata, ya, memandang hanyalah semak belukar yang membentang luas. Nah, kira-kira apa? Keasrian. Ya, keasrian yang murni. Keindahan alam. Kan bisa itu ya. Nah, temanya berarti itu. Tanpa menyebut keindahan alam. Tanpa menyebut misalkan keasrian alam. Ya, karena di situ ada ciri-cirinya. Di belakang bukit dan gaya bahasanya ini seperti orang bercerita di belakang bukit sebelah selatan, sehingga kita berimajinasi ya, seakan-akan kita berada di tengah hutan yang belum terjamah banyak orang. Itu nggih. Kita lanjut. Ya, jadi tadi ada 4 pembagian paragraf dilihat dari letak pikiran utama. Sekarang kalau paragraf dilihat dari cara pengembangan, pola pengembangannya, ya, ini ada 5. Ada narasi, ada deskripsi, ada eksposisi, ada argumentasi, dan ada persuasi. Ini saya yakin Anda sudah paham karena SMA atau kejuruan, ya. Pasti Anda sudah paham narasi, ya, paragraf narasi, yaitu paragraf yang mengisahkan, ya. Narasi itu cerita, paragraf yang berisi tentang cerita, ya, tentang cerita, ya, atau mengisahkan suatu peristiwa secara urut atau kronologis. Nah, biasanya ini cenderung lebih banyak di fiktif ya. Karena di sana di dalamnya ada imajinasinya. Ini narasi. Ya. Tapi narasi ya bisa aja fakta. Bisa, ya. Saya ambil contoh kalau narasi itu bisa fakta, seperti dalam persidangan, seorang hakim kadang meminta pada terdakwa atau saksi, ya, coba gitu kan seringnya, coba Anda ceritakan yang Anda ketahui, ya, berarti kan dia cerita itu, tapi tentang fakta. Nah, persoalan dia itu mengada-ada dalam ceritanya itu urusan lain, tapi kan tetap itu menurut dia itu
fakta. Kemudian yang kedua, paragraf deskripsi. Oh ya, ini begini, kalau saya simpulkan nanti, paragraf narasi sampai paragraf persuasi itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaannya semuanya menggunakan fakta. Ini mohon nanti ditambah. Jadi narasi sampai ke persuasi semuanya menggunakan data-data kesaksian. Ya, saya menggunakan istilah data-data kesaksian. Ya. Misalnya begini. Anda ingin narasi ya, Anda ingin bercerita tentang Jepara. Nah, kalau Anda tidak punya data-data kesaksian, tidak bisa cerita. Misalnya kita mau menguraikan ya, bercerita tentang Jepara, ya kita harus paham betul data-data Jepara itu apa. Mungkin di bidang seninya ini, ya, di bidang wisatanya ini itu harus. Itu kan berarti data-data kesaksian. Jangan ada pemalsuan di sana. Berarti Jepara Bumi Kartini pasti. Ya. Nah, sekarang tujuannya untuk apa? Jadi begini, kesamaannya adalah dari kelima paragraf itu semuanya memerlukan data-data kesaksian. Nah, yang membedakan adalah tujuannya. Tujuan data itu untuk apa? Kalau tujuan ya, paragraf untuk narasi ini tujuannya adalah apa? Mengapa kita perlu data-data? Karena kita punya tujuan agar pembaca, ini tujuannya mohon, agar pembaca seakan-akan apa? Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Ya, jadi kalau Anda membaca novel, nonton film yang sedih, ini harapannya agar pembaca atau penonton nanti biar podo-podo melu nangis gitu. Ya. Itu berarti berhasil. Sebuah cerita ya yang mengisahkan tentang sesuatu kejadian setelah dibaca orang dengan harapan tentunya pengarang nanti setelah dibaca ya biar dia merasakan seperti apa yang dirasakan oleh penulisnya. Makanya kalau Anda nonton film yang sedih, ya siap aja bawa anduk. Nah, kalau Anda terharu, nangis, nah itu berhasil, pengarang berhasil. Tapi kalau Anda nonton film sedih kok malah tertawa, ini ya kurang pas. Itu ya. Jadi tujuan dari kelima ini pasti berbeda. Meskipun datanya sama. Bisa data sama, tapi tujuannya beda. Anda kuliah kan sama atau datanya. Kepingin sekolah, tapi barangkali tujuannya beda loh. Ya, ono sing sekolah biar pinter, ono sing sekolah biar nanti cepat dapat kerjaan. Ada yang sekolah tujuannya karena menghindar dari kerjaan rumah, macam-macam. Ya, tapi kan tetap sekolah itu. Mudah-mudahan ya Anda golek ilmu. Yang kedua, paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang apa? Cara pengembangannya ini disertai dengan data-data kesaksian, ya. Tujuannya agar apa? Nah, kalau di sini paragraf deskripsi itu penggambaran. Deskripsi itu penggambaran. Penggambaran sesuatu dengan sejelas-jelasnya, ya. Nah, tujuannya kenapa? Dengan data-data itu, ya.
Ya biar pembaca seolah-olah bisa melihat kenyataan apa yang digambarkan oleh penulis. Contoh ini, kalau Anda suka lagunya Didi Kempot, misalkan, di situ kan banyak banyak menggambarkan wisata, tempat-tempat wisata di Indonesia ya. Misalnya stasiun balapan. Itu dari lagu itu Anda dengarkan, terus Anda ada sebuah gambar, oh apa, menggambarkan tentang terminal ini. Parang Tritit, wow, itu kan adalah lagunya Parang Tritit. Wis orang yang nyanyi orang gambar, oh Parang Tritit itu seperti itu. Padahal belum tentu yang nyanyi itu, yang niroke itu, yang membaca eh, syairnya jadi Kempot itu belum tentu dia pernah ke sana. Sepanjang ciri-cirinya, data-data kesaksiannya tadi benar, ya kemungkinan besar nanti pembaca itu ada sebuah gambaran, ya yang nyata, objek yang nyata. Contoh lagi misalkan, mungkin ada orang atau pembaca yang belum pernah yang namanya melihat langsung tentang keindahan Monas ya, Monumen Nasional itu, Monas. Tapi karena diceritakan, digambarkan, bukan diceritakan, digambarkan dengan sejelas mungkin, data-datanya komplit. Ya, misalnya tingginya Monas berapa meter, areal tanah yang dibangun itu berapa meter, terus cara teknis masuk ke Monas itu bagaimana. Itu dijelaskan komplit ya, sesuai dengan kenyataannya. Nanti pembaca seakan-akan ada sebuah gambaran. Oh, Monas itu begitu. Di atasnya ada gumpalan emas ya. Itu dibangun pada saat kejayaan presiden pertama. Ini ya. Nah, ini menurut saya seperti lagu-lagunya si Didi Kempot ya ke arahnya ke sana. Ya. Jepara juga pernah diangkat. Ya. Jadi itu deskripsi. Kemudian yang ketiga, paragraf eksposisi, expo. Ya. Expo mamerke itu ya. Jadi paragraf eksposisi adalah paragraf yang berusaha untuk menerangkan atau menginformasikan sesuatu hal untuk memperluas wawasan pembaca. Jadi penjabaran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk eksposisi ini ya wong diterangkan ya biar nanti eksposisi tujuannya ya agar pembaca semakin jelas ya. Oh, sebule misalnya ya temanya ini mobil Matic. Mungkin sebelum dijelaskan kurang ada sebuah penjelasannya kurang. Masyarakat masih banyak yang belum jelas. Wah, virus ya, belum ada gambaran. Tapi setelah dijelaskan, oh jadi semakin jelas. Ini eksposisi. Contoh yang gampang aja, cara membuat atau
cara membuat tempe gitu misalkan ya. Kalau hanya diterangke gitu mungkin kurang jelas. Tapi setelah diragakan, pertama misalkan mencari bahan pokok kedelai yang berkualitas bagus, dicuci sampai bersih, kemudian direbus. Setelah direbus setengah matang katakanlah atau matang full, setelah didinginkan dikasih ragi gitu. Nah, terjadi proses kimia ragi, terjadi pembusukan, terus dibungkus ya. Bungkus bisa ya, melalui pakai daun, sekarang malah kadang plastik. Nah, itu tadi ragi dicampur dengan itu tadi, bungkus, ya, barang nanti berapa hari, 1 hari barangkali sudah bisa terjadi secara kimia ya, terjadi pembusukan. Jadilah tempe itu. Ya. Ini expo. Sebelum diragakan, dipamerkan malu ya. Itu mungkin kita tidak jelas. Ya, tapi setelah diragakan, dipaparkan, makanya di sini sebetulnya yang paling rada mendekati pas itu pemaparan. Gitu. Kayak seperti Anda mau masak nasi goreng. Kalau Anda tidak pernah melihat pemaparan membuat nasi goreng ya nanti ngawur. Ono sing model nasinya dulu digoreng, baru dikei minyak. Lagi dikei bumbu ini kan. Tapi setelah tahu ada pemaparan ya lewat eksposisi tadi dipaparke, oh ini loh cara membuat nasi goreng. Pertama minyak. Minyak setelah ada ini masukkan bumbunya. Kalau pakai telur ya telurnya diorak-arik itu ya. Terus bumbu, baru nasinya. Nah, nanti kalau nasi dulu terus baru telur yang gembel. Ya tetap sih jenenge ya, judulnya nasi goreng karena digoreng bukan dibakar. Itu nggih. Lah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk eksposisi ini agar membaca semakin lebih jelas. Ya, lebih jelas. Yang keempat, paragraf argumentasi, argumen itu pendapat atau alasan ya, pendapat atau alasan. Jadi paragraf argumentasi itu paragraf yang ya cara penyampaian ide atau gagasan atau pendapat yang disertai dengan data-data kesaksian ya agar pembaca merasa yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Makanya data-data itu penting. Ya. Makanya belum tentu apa yang disampaikan itu benar, tapi karena datanya komplit, ya bisa-bisa yang sebetulnya agak-agak sedikit-sedikit salah itu memberikan satu keyakinan bahwa itu dianggapnya benar, karena pengolahan tadi datanya yang baik. Ya, perlu ada pembuktian. Contoh misalkan sederhana aja, kalau Anda perokok, mudah-mudahan aja tidak ada yang rokok. Rokok ada toh peringatan itu. Merokok dapat membunuhmu. Sekarang agak keras ya. Kalau dulu merusak kesehatan, sekarang langsung membunuh. Nah, agar orang itu percaya bahwa merokok itu bisa membunuh, ya beri pendapat atau alasan yang kuat. Nah, ini perlu adanya mungkin data-data kesaksiannya itu bisa berupa alasan-alasan itu bisa berupa apa? Contoh bisa berupa grafik, bisa berupa ini ada dia, bisa berupa apa?
angka-angka. Ya, yang jelas tujuan data-data itu agar pembaca percaya dan yakin bahwa yang disampaikan itu benar. Jadi ini pentingnya argumentasi. Kemudian yang terakhir, paragraf persuasi. Ini paragraf yang cara penyampaiannya dengan cara singkat, padat, yang disertai dengan data-data kesaksian, dengan tujuan agar pembaca itu apa? Secara emosional mau ya, mau mengikuti perintah ya dari penulis. Ini persuasi. Makanya ditulis dengan singkat, padat, dan menarik. Ya, tujuannya agar tadi pembaca nanti tertarik. Saya ambil contoh. Padat, singkat. Ya. Misalkan dalam kendaraan bermotor roda 2 ini kan sudah ada tidak tahu itu sudah hak paten atau belum, kalimat-kalimat persuasi. Yamaha paling cepat. Ini merek lain tidak boleh menggunakan kata-kata itu karena sudah dipatok Yamaha paling cepat. Tapi Honda tidak terima. Honda juga punya bahasa persuasi. Honda paling irit. Dan kenyataannya memang itu. Tidak ada yang bisa ngalahin Honda itu. Untuk irit BBM-nya itu. Vespa yang ya itu juga ikut-ikutan. Oke, Yamaha itu kamu paling cepat, Honda paling irit, tapi Vespa juga tidak mau terima tidak mau kalah. Vespa mau pakai bahasa persuasi apa? Paling nikmat naik Vespa. Ya, paling nikmat naik Vespa. Rakitan anggar geladuk tapi aman gitu, nikmat. Ya. Jadi tuh. Nah, sekarang banyak itu. Jadi menggunakan persuasi itu. Ajakan ya. Bisa diartikan ajakan atau rayuan, bujukan dan mau mengikuti ya. Jadi paragraf persuasi itu yaitu paragraf yang berisi tentang ajakan, rayuan ya mengenai sesuatu agar pembaca mau mengikuti ajakan pembaca. Mungkin program BKKBN dulu bahasanya persuasi 2 anak cukup. Wah, itu simple, singkat, padat, ternyata banyak berhasil. Pengaruhnya besar sekali ajakan itu. Dan dulu tahun-tahun Orde Baru ya, itu berhasil ajakan itu 2 anak cukup. Anak ketiga ke sana anak swasta untuk pegawai negeri. Anak 1, 2 anak negeri, anak ketiga orang untuk jatah. Tapi saiki kurang. Mungkin sekarang mulai digalakkan. Ya, 2 anak cukup dengan dibuat ilustrasi, gambar, ya, ayah dan ibu, sing ayah yang gandeng anak perempuan, sing ibu yang gandeng anak laki. Terus ditambahi laki-laki perempuan sama saja. Ini saiki diubah lebih baik ya. 2 anak lebih baik. Nah, ini pengaruhnya besar, singkat, padat. Nih, 2 anak cukup. Itu kaitannya dengan jenis paragraf berdasarkan pola pengembangannya.
Nah, ini contoh narasi, mungkin bisa dibaca. Ya. Tadi kan cerita, ya, narasi itu cerita. Tidak ada. Kegiatan di sekolahku demikian padatnya. Setiap hari aku masuk pukul 7. Agar tidak terlambat, aku selalu bangun pukul 4:30 pagi. Setelah sarapan, aku mandi dan seterusnya. Baca aja sendiri. Kemudian ada contoh lagi. Nah, ini contoh. Ya, contoh narasi. Kemudian karakter, ya. Tampilan karakter paragraf deskripsi. Ini ada nih 5 itu. Penggambaran. Tadi kan deskripsi ini gambaran, ya. Biasanya berupa karangan fiksi, cerita, terperinci, uraian. Nah, ini ada contoh cerita tentang keindahan alam. Nah, tadi kalau saya katakan keindahan alam, misalkan, itu ya harus kalimat penjelasnya harus hidrogen, homogen. Ya, kalau keindahan alam ya, ini misalkan tentang hutan, ya yang ada yang di hutan. Nggak usah kaitannya keindahan alam hutan, misalkan kok nyinggung tentang laut, ya nggak pas. Gitu nggih. Ini contohnya deskripsi. Nah, contoh eksposisinya. Silakan nanti dibaca sendiri. Nah, argumentasi ini karakternya, ciri-cirinya adalah mempengaruhi tadi, agar orang lain mau membenarkan apa yang kita sampaikan. Nah, untuk itu perlu adanya data-data pendukung. Makanya ini tadi saya katakan data-data itulah saya katakan data-data, ya, pendukung. Nah, ini contoh argumentasi. Nah, sekarang persuasi, mempengaruhi pembaca dengan pendekatan psikologis. Alasannya berlebihan. Biasanya digunakan dalam iklan, ya. Iklan. Ini sekarang banyak itu. Orang pinter minum tolak angin. Kan singkat, padat. Tujuannya apa ya? Tadi mempengaruhi. Ya nyatanya berhasil. Orang pinter, ben diarani wong pinter, gitu kan. Ya ini minum tolak angin, ini masuk angin. Itu. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, tapi saya mohon ya, tetap ada kita diskusi mungkin dengan teman Anda. Nanti terus lewat grup Anda bisa sampaikan pertanyaan, insya Allah nanti akan saya jawab. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi paragraf ini, ya. Dan benar-benar ya tadi ada manfaat dari saya cukupkan. Barangkali kalau dalam penyampaian saya kurang pas, saya mohon maaf, kurang lebihnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.